warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Eko Suryanto. Saya dari Desa Gunung Sugi, RT 2 RW 1, Kecamatan Semendawai Suku 3, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang. Saya perawat gratis angkatan 20 tahun 2022 Unistama Salatiga, Jawa Tengah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang oksigenasi dan tata cara memberikan oksigenasi kepada pasien. Sebelumnya, apa sih oksigenasi itu? Oksigenasi adalah suatu perbuatan memberikan oksigen kepada klien yang membutuhkan sehingga dapat mempertahankan oksigenasi adekuat pada jaringan, menurunkan kerja paru-paru, dan meningkatkan kerja jantung. Sehingga diharapkan kepada klien yang telah diberikan oksigenasi tidak mengalami yang namanya kekurangan oksigen di dalam darah atau yang disebut hipoksia. Baik, sebelum ke tindakan, kita harus menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Yang pertama, kita membutuhkan yang namanya trolling. Ini trolling. Yang berikutnya, kita membutuhkan yang namanya tester yang berguna untuk fiksasi selang oksigen pada pasien. Yang berikutnya adalah air matang. Ini air matang. Selanjutnya gel berfungsi untuk mencegah rasa kering di hidung saat nanti diberikan oksigen. Selanjutnya ada gunting tester. Ada bengkok. Bengkok ini berfungsi untuk sebagai tempat sampah-sampah medis atau barang-barang medis yang sudah tidak digunakan lagi. Berikutnya adalah handspoon atau sarung tangan. Nah, perlu dicatat pada oksigenasi di sini membutuhkan handspoon yang bersifat bersih, bukan steril ya. Baik, untuk selang oksigen di sini saya menyiapkan 2 selang oksigenasi. Yang pertama ini adalah nasakanul. Untuk nasakanul sendiri mempunyai konsentrasi oksigen itu 24-44% dengan dapat mengalirkan oksigen itu 1-6 liter per menit, maksimal 6 liter per menit. Untuk yang satunya di sini saya menyediakan selang. Ini yang ada maskernya ini disebut dengan masker simple face mask atau sumbu muka sederhana. Untuk selang ini mempunyai konsentrasi itu 40-60% oksigen dengan aliran 5-8 liter per menit. Baik, untuk pasien yang memerlukan oksigen 6 liter per menit bisa menggunakan kedua-duanya, tetapi cenderung lebih menggunakan selang ini karena pada nasakanul sendiri terdapat selang yang dimasukkan sehingga dapat menimbulkan alergi di mukosa hidung, sedangkan pada simple face mask tidak ada selang yang dimasukkan ke dalam hidung. Selanjutnya di sini ada oksigen atau tabung oksigen. Nah, ini bagian tabung oksigen. Ini berfungsi untuk menyimpan oksigen, dan di sini ada hitam ini valet adalah untuk mengatur oksigen menuju ke regulator. Nah, di sini ada nanometer. Nanometer ini sebagai penunjuk oksigen yang menuju ke flow meter. Sedangkan flow meter ini adalah penunjuk oksigen berapa yang keluar per menitnya atau per liternya tekanannya. Dan di sini ada humidifier. Humidifier ini terdapat air. Nah, fungsi air ini untuk melembabkan oksigen yang menuju ke pasien. Nah, nanti jikalau oksigen ini habis dapat menyebabkan yang namanya iritasi pada oksigen. Baik, sebelum kita menuju ke tindakan, kita melihat catatan medis pasien. Dengan Tuan A membutuhkan oksigen sebanyak 3 liter. Maka dari itu kita membutuhkan yang namanya selang nasakanul yang mempunyai tekanan oksigen itu 1-6 liter. Baik, kalau kita sudah siap semuanya, kita menuju ke pasien. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak. Pagi. Di sini perkenalkan, nama saya perawat Eko Suryanto. Saya bertugas dari pagi ini dari pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang. Baik, sebelumnya maaf, saya bicara dengan Bapak siapa? Agus Salim Farisa. Baik, dengan Tuan A, alamat mana Bapak? Tingkir. Usia berapa Bapak? 27. 27. Boleh saya lihat gelang pengenal Bapak? Boleh. Usia Pak? Baik, benar, dengan Bapak Tuan A, alamat Tingkir, usia 27. Baik, di sini saya bertugas untuk merawat Bapak, memberikan oksigenasi kepada Bapak yang bertujuan untuk supaya nafas Bapak tidak sesak lagi.
Nah, untuk prosedurnya nanti Bapak saya posisikan ke semi fowler atau setengah duduk. Begitu Bapak. Mungkin apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, kalau Bapak bersedia, saya ingin pamit dulu. Saya mempersiapkan alat-alat dulu ya Bapak. Setelah kita melakukan cuci tangan, langkah selanjutnya adalah menggunakan hand soap yang bersifat bersih. Setelah kita menggunakan hand soap, kita cek apakah tabung oksigen berfungsi ataupun tidak. Pertama, kita harus mengganti air di humidifier. Perlu dicatat bahwa dalam mengganti air di humidifier harus menggunakan air steril atau paling tidak kita menggunakan yang namanya air matang. Jadi tidak boleh kita menggunakan di humidifier air keran ataupun air biasa ya. Di sini kita isi sesuai tanda garis di humidifier. Setelah isi, kita pasangkan lagi ke oksigennya. Setelah kita pasang humidifier, kita cek apakah oksigen ini benar-benar berfungsi atau tidak dengan mengendorkan valet. Nah, di sini kalau oksigen benar-benar berfungsi, di sini ada busa di humidifier, dan kalau sudah diketahui berfungsi, kita tutup dulu. Kita tutup, kita pasang masa kanul. Kita persiapkan selang masa kanul ke oksigen. Setelah itu kita dekatkan oksigen ke pasien. Baik, buka maskernya dulu ya Pak. Setelah kita buka masker, kita posisikan pasien ke semi fowler atau setengah duduk. Pak, saya bantu ke posisi semi fowler ya Pak. Lalu kita sebelum memasang selang oksigen masa kanul ini, ketika kita berikan dulu gel di nasa kanul. Setelah kita berikan gel di nasa kanul, kita nyalakan oksigen. Kita putar valet ke kiri ke tekanannya karena pasien membutuhkan oksigen 3 liter. Lalu kita pasangkan ke pasien. Permisi ya Pak.
Setelah kita pasangkan rasa kanul ke pasien, lalu kita fiksasi menggunakan plester. Nah, untuk plester sendiri di sini saya sudah memotongnya kecil-kecil sedemikian rupa. Fiksasi ini bertujuan untuk agar selang oksigen tidak terjatuh. Permisi ya, Pak. Kita lakukan fiksasi melalui tester. Kita tanyakan observasi kepada pasien. Baik Pak, apakah posisi Bapak sudah nyaman dan selang kelonggaran atau kekencangan? Ya. Sudah tidak ya Pak? Ya. Baik, kalau tidak saya pamit dulu untuk membereskan alat ya Bapak. Ya. Setelah itu kita lepas handscool. Kita bereskan alatnya. Setelah kita bereskan alatnya, lalu kita ke pasien lagi menanyakan evaluasi. Baik Bapak, alhamdulillah oksigenasi sudah berjalan dengan lancar. Bapak, setelah saya lakukan oksigenasi, apa yang Bapak rasa? Sudah enak. Sudah enak ya Bapak? Nyaman. Nyaman, alhamdulillah. Bapak, semoga sesak napas Bapak cepat turun dan saya berharap agar oksigen ini tidak Bapak lepas. Gitu. Ada yang mau yang ditanyakan lagi Bapak? Ya. Baik, kalau tidak saya pamit undur diri dulu. Jikalau nanti Bapak ingin membutuhkan saya, Bapak bisa menghubungi saya ke ruang perawat melalui keluarga Bapak. Begitu ya Pak? Ya. Baik, kalau begitu terima kasih. Saya pamit undur diri ya Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, sekian penjelasan oksigenasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan salah dalam pengucapan kata. Tetap jaga kesehatan karena di dalam jasmani yang kuat terdapat jiwa yang kuat. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.